pertanian itu tidak rentan terhadap resesi, tidak rentan terhadap permasalahan pandemi. Kenapa kita harus pemilihan produksi? Agar kita tidak mengalami fase-fase penurunan harga yang justru seringkali merugikan petani. Petrokimia Gresik hadir dengan beberapa komitmennya. Kita sebagai mitra petroorganik mendukung untuk kegiatan KTNA kaitannya dengan pupuk petroorganik ini. Betul-betul kemarin ini ada kekurangan. Yang bisa menyelesaikan ini adalah kemitraan yang pas. Petani jangan sampai memperkosa tanah. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Ya, Pak Bupati. Ya, Pak Bupati. Itu tadi pemirsa, ringkasan penjelasan PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah, SPDP PT Petrokimia Gresik M. Fajar Ismail, dan Direktur Sefreh Hutomo Putro Heri Purwanto pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun KTNA ke-50 sekaligus peringatan Hari Tani tahun 2021. Kegiatan yang digelar di Gedung Bumdes Putuk Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa? Rangkaian kegiatan yang diikuti oleh KTNA dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Timur tersebut. Bersama saya Agus Bima, berikut adalah liputan selengkapnya. PT Petrokimia Gresik sebagai produsen petroorganik dan Ponska Plus bersama dengan investor dan distributor petroorganik Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk sinergitas sekaligus mitra kontak tani nelayan andalan atau KTNA Kabupaten Nganjuk turut andil bagian dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 KTNA sekaligus peringatan Hari Tani. Digelar di Gedung Bumdes Desa Putuk Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan tersebut diikuti oleh para perwakilan petani dari berbagai daerah di seluruh Jawa Timur. Kedatangan PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi disambut Ketua KTNA Nganjuk Sugito yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Putuk Rejo Kecamatan Loceret dan Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang. Tidak hanya Mas Rambah sapaan akrab Wakil Bupati Jombang, pada kegiatan kali ini Kang Marhen sapaan akrab PLT Bupati Nganjuk juga disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono bersama dengan Kadis Pertan Judi Ernanto dan sejumlah kepala OPD lain. Dengan berjalan kaki, rombongan PLT Bupati dan KTNA Jawa Timur ini menuju lokasi kegiatan yang berada di tepi Waduk Putuk Rejo, Kecamatan Loceret. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 KTNA dan peringatan Hari Tani di Kabupaten Nganjuk ini diawali dengan penanaman pohon di tepi Waduk Putuk Rejo. Penanaman pohon secara simbolis kali pertama dilakukan oleh Kang Marhen Jumadi. Sebagai anak seorang petani, Kang Marhen terlihat begitu familiar dengan alat pertanian tradisional ini. Penanaman kedua dilakukan oleh Ketua KTNA Jawa Timur Mas Rambah yang dilanjutkan oleh Kepala Dinas Pertanian Judi Ernanto dan M. Fajar Ismail selaku SPDP PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Ngawi, dan Pacitan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan, di mana para undangan yang hadir diwajibkan memakai masker, diukur suhu tubuhnya, dan disediakan hand sanitizer. Pada kegiatan tersebut Kang Marhen menyampaikan sudah semestinya pemerintah fokus terhadap pertanian, karena sektor pertanian memberikan kontribusi cukup besar. Kang Marhen menyebut meski pandemi sempat membuat angka minus sektor pertanian, namun jika dibandingkan dengan wilayah lain, Nganjuk masih lebih baik, di mana pada tahun 2020 minus 1,7% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan yang dapat menutup minus tahun sebelumnya.
Hal itu menurut Kang Marhen tidak lepas dari sinergitas dari berbagai pihak. Investor petroganik misalnya. Kang Marhen turut serta mengajak agar para investor gandeng renteng dengan petani untuk semakin menumbuh kembangkan pertanian bumi Anjuk Ladang. Memajukan pertanian merupakan tanggung jawab bersama-sama. Untuk itu Kang Marhen mengajak seluruh petani Kabupaten Nganjuk mengerti akan konsep pertanian terpadu. Orang nomor 1 di Kabupaten Nganjuk tersebut juga berharap petani bumi Anjuk Ladang lebih memilih cara bercocok tanam yang benar, di mana tidak hanya terus mengandalkan pupuk kimia, namun lebih daripada itu harus memperhatikan unsur hara organik dalam tanah harus diperhatikan. Bahkan Kang Marhen sampai menyebut pertanian konvensional yang lebih mengutamakan pupuk kimia sama halnya dengan memperkosa tanah. Untuk itu Kang Marhen menghimbau kepada seluruh petani lebih memperhatikan penerapan pupuk berimbang sehingga hasil panen lebih stabil, menuju konsep pertanian terpadu dan modern, menyambut era revolusi industri smart farming 4.0. Hari ini adalah konsolidasi KTNA Jawa Timur di Nganjuk sekaligus peringatan Hari Tani yang ke-50. Hari Tani ke-50, termasuk juga Hari KTNA yang ke-50. Kita berharap betul di Jawa Timur itu, utamanya di Nganjuk, sektor yang kontribusinya paling tinggi, kurang lebih 33-34% itu adalah dari pertanian. Maka tidak salah tatkala kita lebih fokus ke pertanian ini. Karena kalau usaha pertanian ini kemarin rata-rata di kabupaten lain pertumbuhannya minusnya tinggi, minusnya banyak. Nganjuk juga tahun yang lalu hanya minus 1,17, kecil. Tahun ini naik lagi. Karena apa? Kembali lagi, sektor pertanian itu tidak rentan terhadap resesi, tidak rentan terhadap permasalahan pandemi yang secara umum ya. Saya kecil pengaruh yes, tapi kecil pengaruhnya. Kegiatan ini kan juga didukung oleh investor petroganik Kabupaten Nganjuk. Harapan jenengan dengan hadirnya investor petroganik ini? Ya, inilah yang kita selalu mengajak. Nganjuk ini milik kita bersama. Ayo kita gandeng renteng bersama-sama membangun Nganjuk sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kebetulan ada pengusaha petroganik, bisa jadi ada petrokimia juga, ada juga pengusaha peternakan. Ada di sini dalam rangka apa? Ayo kita bersama-sama membantu Nganjuk di semua sektor. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi petani sendiri, peternak sendiri, pengusaha sendiri. Harus kolaborasi. Ini loh pentingnya membangun kolaborasi semua pihak, termasuk pengusaha. Yuk kita dibantu Nganjuk untuk maju bersama petani di Kabupaten Nganjuk. Strategi apa Pak Bupati yang dilakukan Pemda untuk memajukan pertanian di Kabupaten Nganjuk? Satu, ya, petani harus betul-betul memahami konsep pertanian terpadu kalau saya ya, sehingga tidak hanya nanam itu hanya satu, misalnya di jagung, tidak hanya jagung, tapi bisa tumpang sari dan seterusnya. Syukur-syukur nanti ada kolam lele, terus kemudian ada lagi ternak ayam dan seterusnya. Yang kedua, keilmuan tentang pertanian, mengetahui betul yang namanya pH tanah. Tidak misalnya setiap saat dipupuk terus, apalagi pupuknya kimia. Kita juga berharap betul petani juga memahami. Petani jangan sampai istilah saya memperkosa tanah. Tanah itu harus tetap subur. Caranya apa? Kombinasi antara pupuk kimia dengan pupuk organik. Sehingga kalau di situ enak, panen itu stabil. Rangkaian kegiatan diteruskan dengan peresmian pendirian gedung BUMDes Desa Puturejo Kecamatan Loceret oleh Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi. Gedung yang berada di tepi Waduk Puturejo tersebut berdiri di lahan pemerintah Desa Puturejo. Dengan peresmian gedung ini, pihak pemerintah desa akan memanfaatkan gedung tersebut untuk berbagai kepentingan, salah satunya sebagai tempat peringatan hari ulang tahun KTNA ke-50 dan peringatan Hari Tani seperti sekarang ini.
Sementara itu, Ketua KTNA Provinsi Jawa Timur Sumrambah yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Jombang menyampaikan, pada peringatan ke-50 tahun KTNA ini, pihaknya akan semakin meningkatkan kelembagaan petani. Dengan kelembagaan yang kuat dan bermitra dengan pemerintah daerah masing-masing serta Provinsi Jawa Timur, diharapkan dapat melakukan pewilayahan produksi. Langkah itu diambil sebagai solusi agar penurunan harga di kalangan petani ketika musim panen tiba dapat dihindari. Untuk itu, KTNA Jawa Timur akan mendorong perda pewilayahan produksi yang sudah ada di tingkat provinsi untuk dijalankan secara maksimal sehingga tidak sampai terjadi overproduksi yang berdampak terhadap penurunan harga terutama ketika musim panen tiba. Menurut orang nomor 2 di Kabupaten Jombang ini, pewilayahan produksi bisa dilakukan apabila kelembagaan petani semakin solid dengan duduk bersama pemerintah provinsi dan pemerintah daerah masing-masing. KTNA Provinsi Jawa Timur selama ini sudah melakukan serangkaian langkah dengan duduk bersama pemerintah provinsi untuk memberikan solusi permasalahan para petani. Ya, harapan kita kekuatan petani, kelembagaan petani akan kuat, akan kita konsolidir. Kemudian kita akan bermitra dengan pemerintah daerah masing-masing dan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengupayakan satu, bahwa kita akan melakukan pewilayahan produksi. Kenapa kita harus pewilayahan produksi? Agar kita tidak mengalami fase-fase penurunan harga yang justru seringkali merugikan petani. Maka kita akan dorong perda pewilayahan produksi yang sudah ada di Jawa Timur itu dijalankan. Bagaimana mengkomposisikan antara kebutuhan, kemudian petani yang menyediakan atas kebutuhan itu tidak mengalami overproduksi sehingga tidak mengalami penurunan harga. Satu-satunya cara adalah dengan menguatkan kelembagaan kita, petani, kelembagaan petani, dan kedua kita harus melakukan negosiasi dan duduk bersama dengan pemerintah, provinsi, dan daerah agar pewilayahan produksi ini secepatnya bisa terjadi. Pak Ketua, saat ini petani ketika jumlah produksinya tinggi, kenapa dengan produksi tinggi ini petani kok tetap rugi gitu? Ya, karena seringkali terjadinya overproduksi, barang pertanian tidak bisa disimpan lama sehingga bergaining petani terhadap pasar lemah. Yang bisa menyelesaikan ini adalah kemitraan yang pas antara pemerintah dan kelembagaan petani. Itu aja. Apa yang sudah dilakukan KTNA Provinsi Jawa Timur selama ini? KTNA Provinsi Jawa Timur selama ini menjadi penyambung karena kita bermitra dengan pemerintah, baik penataan kelembagaan, kemudian kita transfer knowledge, transfer pengetahuan dan alih teknologi, dan kita juga memberikan ruang informasi pada Poktan-Gapoktan yang merupakan bagian dari diri kita. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 KTNA sekaligus peringatan Hari Tani di Gedung Bumdes Putuk Rejo, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk tersebut dilanjutkan dengan pembacaan doa bersama untuk kebangkitan petani. Dengan kusuk seluruh undangan yang hadir memanjatkan doa untuk kebangkitan petani seluruh negeri. Usai pembacaan doa, Mas Rambah melakukan pemotongan tumpeng secara simbolis untuk diberikan kepada Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi. Panitia kegiatan menyebut telah mempersiapkan 50 tumpeng untuk peringatan harlah ke-50 KTNA dan Hari Tani tersebut. PT Petrokimia Gresik kembali memberikan kontribusi nyata untuk sektor pertanian. Produsen petroganik dan Ponska Plus ini terus melakukan serangkaian langkah sinergitas dengan berbagai pihak. Di Kabupaten Nganjuk, sinergitas PT Petrokimia Gresik dengan investor dan distributor petroganik terus digalakkan. Penerapan pemakaian pupuk berimbang kepada seluruh petani juga terus dikampanyekan di setiap kegiatan. M. Fajar Ismail selaku staf perwakilan daerah penjualan atau SPDP PT Petrokimia Gresik untuk wilayah Nganjuk, Madiun, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan menyampaikan kehadiran PT Petrokimia Gresik bersama dengan investor dan distributor petroganik Kabupaten Nganjuk merupakan suatu langkah nyata hadir di tengah-tengah petani untuk memberikan solusi. Terkait dengan kesulitan petani mendapat pupuk, Fajar Ismail menyebut keresahan petani sulitnya mendapat pupuk sebenarnya bukanlah suatu kelangkaan, namun lebih daripada itu pengurangan pengalokasian pupuk bersubsidi.
dalam kegiatan doa bersama untuk kebangkitan petani sekaligus acara ulang tahun KTNA yang ke-50 ini, Petrokimia Gresik hadir dengan beberapa komitmennya akan lebih dekat lagi dengan petani kita dan akan memberikan beberapa solusi yang dibutuhkan oleh petani. Ini tadi kan kita mendengar dari yang disampaikan para narasumber bahwasanya petani itu mengeluhkan tentang adanya pemangkasan alokasi pupuk subsidi. Langkah yang sudah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik sendiri sebenarnya seperti apa? Iya, betul. Tadi sambutan dari Ketua KTNA Kabupaten Nganjuk, memang keresahan petani ini salah satunya adalah mengenai pemangkasan alokasi pupuk subsidi di tahun 2021 ini. Ini adalah salah satu bentuk kita memberikan informasi bahwasanya yang saat ini terjadi di kalangan masyarakat atau petani, yang terjadi adalah mengenai kelangkaan. Namun kelangkaan sendiri sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah kekurangan saja, kekurangan alokasi. Sehingga selain itu PT Petrokimia Gresik sendiri selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada petani, kita juga intent memberikan informasi melalui media, baik secara langsung atau tidak. Pada rangkaian kegiatan di Desa Putuk Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk ini, PT Petrokimia Gresik juga membawa mobil uji tanah. Seperti diketahui bersama, layanan mobil uji tanah sendiri berfungsi untuk menguji tingkat kesuburan tanah dan memberikan konsultasi pertanian secara gratis. Untuk dapat mengetahui tingkat kesuburan atau unsur hara organik dalam tanah, petani cukup membawa sampel tanah dari lahan pertaniannya. Kemudian tanah itu dalam waktu singkat dapat diketahui kandungan tanah sekaligus mendapat rekomendasi tentang pemupukan yang tepat. Peringatan HUT KTNA ke-50 sekaligus peringatan Hari Tani di Desa Putuk Rejo ini dihadiri oleh investor dan distributor petroorganik Kabupaten Nganjuk. Para investor yang hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah CV Hutomo Putro, CV Jayeng Rono, CV Citra Mandiri, dan PT Tunas Jaya Raya Abadi. Sedangkan distributor yang juga turut mengikuti jalannya rangkaian kegiatan diantaranya adalah CV Semi, CV Tunggal Group, CV Bahtera Tani Sejahtera, CV Jago Subur, CV Anugrah Jaya Subur, PT Citrananda Kamuktio, PT Petrosidang Gresik, dan PT Dimar Antika Nugraha. Heri Purwanto selaku Direktur CV Hutomo Putro sebagai investor petroorganik Kabupaten Nganjuk menyampaikan, kehadiran investor dan distributor petroorganik dalam rangkaian kegiatan HUT KTNA ke-50 ini merupakan bentuk sinergitas antara KTNA dan petroorganik Kabupaten Nganjuk yang sudah terjalin sejak tahun 2010 atau sudah 11 tahun lamanya. Dengan sinergitas ini diharapkan dapat membantu petani yang mengalami kesulitan mendapat pasokan pupuk. Semangat investor petroorganik mengembalikan unsur hara organik dalam tanah terus dilakukan. Karena seperti diketahui, unsur hara organik pertanian di Kabupaten Nganjuk masih sangatlah kurang. Pemangkasan alokasi petroorganik yang luar biasa di tahun 2021 sangatlah berdampak terhadap kesuburan lahan pertanian bumi Anjuk Ladang. Jika di tahun 2020 alokasi petroorganik mencapai 20.000 ton, di awal tahun 2021 dipangkas habis menjadi 7.000 ton. Ini salah satunya pertemuan KTNA Jawa Timur, khususnya untuk HUT yang ke-50. Kita sebagai mitra petroorganik mendukung untuk kegiatan KTNA kaitannya dengan pupuk petroorganik ini. Betul-betul kemarin ini ada kekurangan, jadi kita harus berusaha kerjasama sinergi dengan KTNA supaya bisa petani ini akan terbantu lah dengan KTNA itu nanti, supaya kegiatan pupuk yang di Nganjuk ini tidak kurang. Salah satunya itu. Sinergi antara investor petroorganik Kabupaten Nganjuk dengan KTNA sendiri itu sudah seperti apa? Jadi hubungan kita dengan KTNA itu dari Kabupaten Nganjuk ini mulai 2010 kita sudah bersinergi dengan KTNA. Harapan para investor Kabupaten Nganjuk kepada KTNA dan petani Kabupaten Nganjuk sendiri? Kalau harapannya dari investor ini ya betul-betul
organik, khususnya petroorganik ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kondisi tanah ini masih memerlukan banyak sekali. Karena C-nya juga kurang, pH-nya juga kurang. Nah, ini salah satu untuk peningkatan C dan pH tanah itu, petroorganiknya harus betul-betul sangat dibutuhkan untuk petani Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan pemangkasan alokasi, dari investor sendiri sudah melakukan upaya apa ini? Nah ini kebetulan tadi tahun 2020 kita sudah 20.000 ton per tahun, ternyata ini tahun 2021 hanya dapat 7.000. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan kemarin itu bulan Juli ada tambah 2.500, dan ini untuk bulan Oktober kita ada penambahan mengajukan 5.000 ton. Ya mudah-mudahan nanti dari dinas Kabupaten Nganjuk ini ke provinsi mudah-mudahan disetujui mendapatkan tambahan 5.000, jadi bisa menjadi 15.000 lah. Dari 7.000 ditambah 2,5 ditambah 5.000. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan melalui Dinas Pertanian Kota Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kita sudah sinergi bekerjasama itu khususnya untuk Dinas Pertanian betul-betul mendukung untuk kita bersama dengan semangat sinergitas berbagai pihak diharapkan sektor pertanian Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik dan lebih maju menuju Smart Farming 4.0. Dari Desa Putuk Rejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Agurasi TV. Ya, Pak Bupati. Pak Bupati. Akurasi TV.